ada keputusan. Jadi untuk mengikuti Kristus itu juga butuh keputusan kita, kehendak bebas kita untuk datang dan ikut sama Yesus. Yohanes itu tidak membawa orang-orang itu kepada dirinya, tetapi kepada Kristus. Ya, itu anak domba Allah. Itulah yang juga tugas kita, menunjukkan Yesus, bukan membawa orang pada kita. Kemudian kedua murid itu mendengar apa kata gurunya. Ya, lalu Yesus menoleh. Apa yang kamu cari? Katanya. Rabi, di mana engkau tinggal? Mereka mau mengenal Kristus. Ia berkata pada mereka, mari dan kamu akan melihat. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan dia. Yohanes menyuruh muridnya. Kemudian di situ salah seorang dari kedua murid itu mendengar perkataan Yohanes itu kan Andreas, saudaranya Simon. Dan Andreas itu waktu ketemu Simon, dia langsung ngajak. Dia bilang, kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Lalu Andreas membawa Simon datang kepada Yesus. Nah, itulah tugas kita, mengajak orang untuk bertemu dengan Yesus. Di dalam doa, di dalam PD kita, dalam kelompok doa kita, atau ngasihkan mungkin kartu doa supaya mereka bisa ketemu Yesus. Itulah tugas kita sebagai pewarta kabar gembira. Seperti Yohanes Pemandi, ayo ikut Yesus, dia ngomong kepada muridnya, ya. Kita punya anak atau anak buah, ayo, itu loh Yesus, ya. Atau mungkin kita orang-orang yang sudah aktif melayani di paroki, kita dianggap orang yang dituakan atau senior. Orang-orang sering datang minta doa pada kita, atau sering curhat sama kita, atau sering juga mendapat pertolongan dari kita. Rasanya tuh bergantung sama kita, minta tolong kita terus. Nah, mungkin saatnya mereka harus mandiri. Jangan hanya minta doa sama kita, mereka juga bisa doa sendiri. Kita ajarin mereka berdoa, sehingga dia tidak salah fokus ya. Oh, yang mengasih aku berkat itu Pak ini ya, Bu. Nah, kalau bukan doanya Pak ini, saya nggak dapat berkat. Padahal dia sendiri bisa tuh berdoa kepada Yesus. Kita ajarin dia berdoa. Seperti Yohanes Pemandi, ikut Yesus, bukan ikut aku, ya. Nah, kemudian lalu siapa orang-orang yang mau kita ajak kepada Kristus? Mereka banyak orang-orang yang udah dibaptis, tapi mereka nggak pernah ke gereja. Orang-orang yang ke gereja, tapi imannya hanya ada waktu hari Sabtu atau Minggu waktu di gereja. Tapi Senin sampai Jumat mereka nggak kenal Kristus. Mereka kerja memeras orang, mereka menipu orang, mereka bohong. Ataupun mungkin kita sendiri, ya kita pikir dosa-dosa kecil ya, gosip lah, apalah, fitnahin orang dikit-dikit itu mungkin kita pikir lah nggak apa-apa gitu ya. Itu pun berarti hidup kita Senin sampai Jumat nggak ingat Tuhan, hanya ingat Tuhan waktu misa. Nah, oleh sebab itu penting sekali tiap hari berdoa, Lectio Divina, supaya kita diingetin terus ya. Orang-orang yang imannya itu masih tidur, mereka tuh belum menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka itu masih hidup hanya untuk diri sendiri. Mereka hanya hidup hanya untuk cari makan, ya, untuk cari duit, untuk supaya kaya. Banyak yang seperti itu. Nah, atau untuk cari senang-senang aja. Makanya orang yang cari senang-senang aja itu waktu pandemi itu mungkin sangat-sangat menderita ya. Ada beberapa orang itu begitu menderita kalau nggak ketemu teman-temannya. Begitu menderita kalau nggak bisa keluar negeri. Nah, karena apa? Tuhannya yaitu jalan-jalan, traveling, hobinya gitu. Tapi nggak bisa. Nah, itu berarti, nah di sini kita perlu refleksi itu. Kalau ada yang masih menggelisahkan kita, hidup kita itu rasanya gelisah banget nih kalau nggak bisa dapat ini dan lain sebagainya. Banyak hal yang mungkin membuat kita frustrasi kalau kita nggak dapat. Berarti itu satu sinyal tuh bahwa mungkin Tuhan kita itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan kita itu mungkin kesenangan kita, hobi kita, duit atau makan enak. Nah, mungkin ya. Nah, jadi banyak orang yang juga masih seperti itu hidupnya dan perlu kita ajak untuk mengenal Kristus. Kalau orang sudah sungguh-sungguh jadikan Kristus itu di pusat hidup, maka dia itu ada damai dimanapun ditempatkan, apapun kondisinya, ada sukacita. Hidup kita itu nggak tergantung apa kata orang, nggak tergantung apa yang kita makan.
perasaan kita seneng apa enggak itu bukan tergantung apa kata orang. Tuhan saja itu cukup gitu. Kata Teresa Avila itu Tuhan saja itu cukup. Jadi artinya kalau kita udah punya Tuhan, kita tuh punya segalanya. Kita mau belajar untuk jadikan Tuhan itu sebagai pusat hidup kita. Kalau seperti itu, mau tidur kasur empuk, kasur nggak empuk, itu masih bisa tidur gitu. Nah, banyak orang yang punya duit nggak bisa tidur, minum obat tidur. Nah, orang-orang seperti itu perlu kita ajak untuk mengenal Kristus ya. Ada orang-orang yang tidak menghayati sakramen, datang ke gereja pas komuni, datang pas terima komuni langsung pulang lagi, gitu ya. Atau ada yang mungkin mentok sampai berkat penutup, pengumuman udah nggak mau denger. Ada orang yang mungkin nggak pernah mengaku dosa udah 10 tahun, karena nggak percaya sama sakramen tobat. Ngapain pakai sakramen tobat? Udah doa sendiri aja di rumah gitu. Padahal kalau kita sakramen tobat, kita itu dapat pengampunan loh, dapat jaminan dosa kita diampuni, gitu. Dan kita dapat rahmat supaya nggak gampang-gampang jatuh lagi dalam dosa yang sama. Bayangin kalau kita mau ngomong dosa kita kepada Romo walaupun nggak kenal, walaupun Romonya lupa sama kita habis itu, tetap kan ada rasa malu ya, tetap kan ada rasa berat tuh ya ngomongin jelek diri sendiri itu kan nggak enak ya. Ngomongin jeleknya orang itu bisa membuat kita merasa lebih baik. Makanya enak. Kalau kita ngomongin banyak yang jelek tentang orang, kayaknya kita ini lebih baik, lebih suci gitu. Makanya kita suka. Tapi kalau ngomongin diri sendiri jelek, itu nggak enak. Nah makanya kalau kita ngomong pada pastor itu membuat kita itu berpikir 2-3 kali loh kalau mau jatuh lagi dalam dosa yang sama gitu. Nah orang-orang seperti ini perlu dibawa kepada Kristus. Tugas yang kedua, mewartakan kehadiran Yesus yang hidup di tengah kita. Hitunglah berkat-berkat Tuhan, catat tuh kebaikan Tuhan. Kalau kita berdoa dikabulkan, boleh loh kita catat supaya kita tuh imannya juga lebih tumbuh. Ada orang sakit datang minta didoakan, anaknya demam misalnya, atau panas, atau ada yang kanker, bahkan kita doakan bisa sembuh ya. Karena kuasa Roh Kudus kan, siapa aja Tuhan bisa pakai kalau dia mau terbuka. Ya itu kalau kita catat itu kadang-kadang asal jangan jadi kesombongan, itu bisa membuat kita juga percaya ya, iya Yesus itu mau pakai aku ya. Yesus itu baik sama aku ya. Yesus itu ada ya. Yesus itu hidup ya. Yesus itu dengar ya doaku. Itu penting loh. Supaya iman kita juga terus tumbuh. Lebih berani lagi mendoakan orang, melayani orang lain. Kadang-kadang orang Katolik itu nggak berani kadang-kadang disuruh mendoakan orang lain. Nah ini tantangan buat kita. Banyak sesama kita itu yang butuh didoakan. Bahkan mungkin mereka tuh nggak pernah ada yang nawarin untuk didoain. Tapi malah dikasih apalagi. Bahaya tuh kalau sampai itu sana tuh ke orang pinter atau itu jangan sampai ada di tengah-tengah kita ya. Kita doakan Yesus itu lebih hebat daripada semua dukun. Nama Yesus itu penuh kuasa. Nah inilah pewartaan kita supaya iman kita lebih dalam. Orang lain juga kita ajak untuk punya iman yang lebih bertumbuh. Kristus yang menjadi pusat hidup, bukan lagi mauku tapi maunya Tuhan. Kita mau lakukan apa yang maunya Tuhan. Waktu saya pertobatan lebih mendalam, saya melihat, oh ya ternyata hidup saya itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya saya mau menempatkan Tuhan di pusat hidup saya. Artinya Tuhan, apa yang kau mau itu yang aku mau. Awal kehidupan Kristiani inilah ketika Yesus jadi pusat hidup. Kristus itu mengubah kita pelan-pelan. Jangan harap yang instan ya. Iman itu tumbuhnya juga pelan-pelan supaya bertahan. Kalau hari ini kita bertobat, kemudian mungkin 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi kita itu ada mengalami kekeringan atau bosan, itu bukan pertanda kita mundur ya. Kalau kita masih tetap setia, walaupun rasanya doa itu kok sudah kering ya, nggak seperti dulu gitu. Oh doa itu sampai nangis-nangis misalnya, itu nggak apa-apa, lanjutin aja walaupun doa kering, rasanya Yesus dengar apa nggak tahu, tetap doa. Kesetiaan itu membuahkan hasil. Nah, ketika kita tetap doa walaupun doa kita nggak terjawab, ketika kita tetap doa walaupun kita nggak merasa Tuhan ada, iman kita itu bukan iman yang tergantung perasaan ya, tetapi iman yang sungguh-sungguh didasarkan pada janji Kristus sendiri.